Kalau ada yang tidak masuk, ya tahu siapa yang masuk. Anjani, Akila, Bima, anak-anak untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, semuanya berdiri dulu. Siap? Ini kisah nyata ini. Perhatikan baik. Kemarin itu ada tetangganya kita. Waktu malam dia itu ikut sarapan di rumah tetangga. Dia sehat, tidak sakit sama sekali. Dia bisa bercanda, ngobrol dengan tetangga sampai jam 10 malam. Setelah itu dia pulang, dia tidur. Bangun tidur paginya, dia sudah tidak bisa bergerak, tapi dia masih hidup, tapi tidak bisa bergerak. Kalau tidak salah itu kena stroke, langsung dibawa ke rumah sakit, terus ditangani. Ya dia masih hidup, tapi tidak bisa melakukan aktivitas seperti dia. Kira-kira menurut kalian itu semua takdir Allah atau takdir Allah? Kalian merasa itu tidak seperti itu? Jadi apa? Takdir Allah bisa terjadi kapan saja, dan kita harus kita punya sebuah pertanyaan romantis untuk kalian. Kamu pernah mendapatkan sesuatu yang tidak kamu harapkan, seperti nilai ujian yang kurang bagus atau tidak bisa pergi ke tempat yang kamu inginkan? Misalnya, rencananya hari ini hari Minggu saya mau liburan ke Magetan. Ternyata bangun tidur sudah hujan, sampai sore hujan terus, kan nggak jadi berangkat. Bagaimana perasaanmu saat itu? Dan apa yang kamu lakukan untuk menerima keadaan tersebut? Bagaimana perasaanmu? Senang atau sedih? Sedih. Terus bagaimana cara kamu menerima keadaan tersebut? Bagaimana? Ikhlas. Harus ngotot hati. Karena apa? Bisa jadi kalau saya tetap berangkat tekad, akhirnya saya berjalan dan sakit, malah menjadi masalah. Itu kita harus yakin bahwa ketentuan Allah itu yang terbaik. Sudah berusaha, berencana, tapi Allah yang menentukan. Apa itu? Besar atau kecil airnya? Besar. Bagaimana perasaan kalian dari itu? Banjir bisa datang kapan saja, apalagi ini musim hujan. Kalau seandainya kamu berada di tempat tadi, kira-kira bagaimana? Takut atau tidak? Takut kalau kita terkena dampak dari banjir tersebut. Sebagai seorang muslim, kita harus bersikap sabar dan tawakal menerima setiap takdir ketentuan yang sudah Allah gariskan untuk kita, baik itu takdir yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Karena kita hidup ada yang mengatur, ya kan? Tidak semua yang kita inginkan harus terwujud. Siapa yang masih ingat terakhir kita membahas tentang apa pelajarannya? Surat Al-A'la. Surat Al-A'la ada berapa ayat? 19. Ayat pertama siapa yang ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan
belajar tentang indahnya ketetapan Allah. Diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kalian dapat memahami konsep qada dan qadar sebagai bagian dari ketetapan Allah dengan menunjukkan sikap menerima dan bersyukur atas segala ketentuan-ketentuan dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi perbedaan antara usaha manusia dan ketetapan Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, kita ingin mengetahui kemampuan awal kalian dengan melakukan tes diagnostik dengan menggunakan apa biasanya? Google Form. Ayo dibuka, HP-nya dikeluarkan. Bukan HP-nya. Untuk linknya ini kita sudah kirimkan di grup WA kalian, grup kelas. Ayo dibuka dan mulai dikerjakan. Ayo semua dibuka. Tuh, jangan turunan ya. Sudah selesai ya? Sudah. Ada yang belum selesai? Sudah semua? Kalau sudah, hasilnya ini nanti akan masuk ke rekapannya kita. Nanti kita akan membuat kelompok kalian sesuai hasil yang kalian kerjakan ini. Ya. Jadi nanti kelompoknya itu berdasarkan hasil dari kalian mengerjakan tes diagnostik. Ya. Setelah mengerjakan mungkin kepenat ya. Kita sedikit dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk ketetapan Allah. Allahu Akbar. Maha Kuasa. Apapun terjadi, Allah Maha Tahu. Hikmah pasti ada. Indah rencananya. Masya Allah. Tepuk tangan buat kalian. Kalian luar biasa. Harus tetap semangat. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti. Guru kita akan menjelaskan tentang konsep indahnya ketetapan Allah, masalah qada dan qadar. Silakan alatnya dikeluarkan, bukunya, pensilnya. Nanti selama kita menerangkan, kalau misal ada mungkin pelajaran atau sesuatu yang kalian anggap penting atau kalian belum mengerti, dicatat. Kalau misal memang belum paham, boleh ditanya. Hari ini kita belajar materi indahnya ketetapan Allah. Sebenarnya poin pentingnya itu kita belajar tentang qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keberapa? Qada itu apa? Qada adalah ketentuan Allah atas segala sesuatu sejak zaman azali sebelum manusia alam dicipta. Jadi ketentuannya itu sudah ada dalam sebuah buku besar namanya Lauhul Mahfuz. Oh, tanggal ini, hari ini, Fakih akan mengalami ini. Itu semua sudah ada di buku Lauhul Mahfuz. Qadar adalah pelaksanaan dari ketentuan Allah yang sudah ditetapkan. Jadi kalau qadar itu pelaksanaannya di dunia, ya. Kalau qadar itu baru ketentuan Allah di buku Lauhul Mahfuz. Jenis-jenis qada dan qadar. Qada dan qadar itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama takdir mu'allaq, yaitu bisa berubah. Takdir yang tergantung pada usaha, doa dan ikhtiar manusia. Contohnya, prestasi belajar seorang siswa bisa meningkat jika dia belajar giat dan berdoa. Yang kedua, takdir mubram, tidak bisa berubah. Takdir yang sudah ditentukan Allah dan tidak bisa diubah oleh manusia. Contoh, kelahiran, kematian, jenis kelamin atau tempat lahir seseorang. Kalau hari ini jam 10 di sini bisa disambi, Pak A akan meninggal dunia. Tidak ada yang bisa merubah
takdir Allah. Sikap terhadap takdir Allah itu ada 5 jenis. Yang pertama tawakal, yaitu apa? Berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Ingat loh ya, tawakal itu dilakukan setelah berusaha. Yang kedua ikhlas, menerima segala ketetapan Allah dengan lapang dada. Hikmah, beriman kepada takdir Allah. 1. Menanamkan rasa syukur, menyadari nikmat Allah dan setiap takdir yang ditetapkan. Kita akan berkelompok. Kita bagi kelompoknya ya. Ini sesuai dengan hasil ulangan kalian tadi. Untuk kelompok 1, Aldi, Delvi, Anjani, Satria di sebelah sini ya. Kelompok 2, Bima, Akila, Lintang, Fatah. Silakan duduknya berkelompok. Ini kalian berkelompok. Kelompoknya ada 3 dan setiap kelompok nanti tugasnya tidak sama. Ada kelompok 1 nanti tugasnya akan kita arahkan masuk kita ke kelompok 1. Nanti kelompok 2 berbeda dari kelompok 1 dan kelompok 3 juga berbeda dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sekarang kita akan membagikan materi dulu. Ini materinya. Sejak mana dapat ya? Ini materinya. Ini materinya mana? Materinya. Sudah? Kalian dapat materi kan? Ya kan? Jadi materi itu seperti ini. Ini kamu pelajari, ya kan? Kamu cari tahu apa itu yang terus bagaimana cara kita bisa menerima setiap takdir Allah itu, bagaimana caranya. Nanti kalian akan membuat sebuah poster, ya. Oke. Pelajari ini, dicari poin-poin pentingnya, ya. Untuk nanti kalian bisa merangkainya menjadi sebuah poster, ya. Untuk kelompok dibaca dulu mana? Terus kalian mencatat pokok-pokoknya. Seperti apa yang ada konsepnya seperti apa, tingkahnya apa, penjelasannya seperti apa. Kamu tulis di dalam poin-poin ya. Oke, nanti kalian mengerjakan tugasnya membuat peta konsep. Tahu peta konsep kan? Jadi sekarang kita jadi dulu ya. Ini kelompok 3. Kelompok 3, nah kalian itu tugasnya nanti belajar kelompoknya, kertas materinya. Ya, kan bisa kamu belajar di materi yang kita kasih tadi, kita kamu tadi. Terus kamu juga bisa ya, belajar dari buku paket atau dari buku LKS. Nanti kamu belajar menganalisis tugas kamu yang agak berat, nanti membuat artikel. Itu isinya apa saja? Kamu belajar dulu aja, nanti kita akan kesini beri pengalaman kalian ya. Sekarang kamu tulis dulu pokok-pokok poin yang penting ya. Ini kita kasih contoh ya. Kalau ini posternya tentang peduli lingkungan. Kalian nanti harus mencantumkan kalimat ajakan, karena salah satu cirinya poster itu ada kalimat ajakan. Misal, ayo kita menerima setiap takdir Allah dengan misalnya seperti itu. Nah, dalam poster itu kamu harus menyatukan gambar, yang mana gambar itu mendukung dari kata-kata yang ada di poster itu. Dan kalian bisa memadukan warna sehingga kata-kata yang di poster itu lebih menonjol. Cari warna yang sesuai. Ya. Biasanya kalau takdir Allah itu bisa berupa tangan atau jam atau mungkin tumbuhan bisa ya, ada gambaran ya, ada gambaran bisa mulai dikerjakan ya. Membuat poster ini kalau nanti buat kamu referensi ya, tapi ini tentang peduli. Kalau tema kita pada sekarang kelompok 2 itu membuat peta konsep ya. Seperti apa peta konsep itu? Seperti ini. Misal
Kalau ini contohnya masalah puasa ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kamu cari tahu dulu pengertiannya puasa, ilmunya puasa itu apa saja. Kamu biasanya mengenai puasa apa, ilmunya puasa apa, hikmahnya puasa apa, yang membatalkan puasa apa, itu ya. Nah, setelah itu nanti begini setiap poin selanjutnya. Seperti ini nih, misal kamu tulis nanti pakai pulpen merah, terus ini kamu tulis pakai pulpen hijau, ini kamu tulis menggunakan pulpen biru untuk membedakan setiap poin. Dan ini penjabarannya, bisa kan? Nah, tulislah poin-poin pentingnya, misal pengertiannya, contohnya, dalilnya, hikmahnya, atau mungkin macam-macamnya, bisa kan? Nah, silakan boleh dikerjakan. Ini ada contohnya buat kalian sembarang kalian ya. Nanti dikasih warna ya, bisa dikotaki atau mungkin dikasih gambar ya. Kalau misal atau ayatnya berupa buku, kalau misal contohnya bisa berupa jam atau apa, silakan ya. Nah, sekarang kelompok 3 membuat artikel. Nah, kok sulit ini? Kalian harus bisa menganalisis dari materi yang kamu pelajari tadi. Kalau artikel itu harus ada kata pengantarnya. Terus poin-poin pentingnya, konsepnya, misal pengertian produk dan konten itu apa kamu jelaskan. Terus dalilnya itu apa kamu masukkan ke artikel tersebut. Contoh nyatanya itu apa? Gimana tadi ada loh? Nah, itu kamu masukkan. Terus misalnya juga kalau ada hikmahnya apa kamu masukkan ke situ. Yang terakhir kamu menarik kesimpulan dan membuat penutup. Bisa kan? Ini bisa ada contoh artikel, nanti bisa buat bahan acuan kalian ya. Silakan boleh dikerjakan. Ini kita bagikan RKPD-nya ya. RKPD-nya ya. RKPD-nya. Oke. Nah, sekarang silakan mulai mengerjakan ya. Lebih menarik mungkin atau apa ya. Mau sendiri ya. Semua bekerja. Kita akan menilai pada. Coba kita mulai dihias ya. Biasanya yang sesuai dengan temanya ya. Oke. Ayo semua bekerja. Ya benar. Apa yang bagian tulis Arabnya? Ada yang bisa nulis Arab? Bagus tanya Aisyah ya, bagus ya. Nah, nulis Arab. Ayo. Oh, Isyana yang misalnya bagus nulis. Kamu bantu ide ya mas. Kesulitan. Nah, sini ada kesulitan. Nah, ada kesulitan. Coba seperti apa? Sudah jadi ya, cek kali ya. Sudah dulu ya. Ini kamu tambahin hikmahnya ya, hikmahnya yang lebih realitas yang ada di sekitar kamu ya. Terus kata-kata penutupnya ini kesimpulannya kurang mendalam ya, ditambah lagi ya. Karena tiba saatnya kita akan mengeksplorasi produk yang kalian buat atau presentasi. Apa yang berani maju buat? Silakan maju buat. Maju buat. Sebelah sana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang kata konsep yang kami buat. Yang pertama, indahnya ketetapan Allah. Pengertian ketetapan Allah yang sudah ditentukan sejak zaman azali. Pelaksanaan ketetapan Allah di dunia. Contoh, seseorang yang belajar keras tetapi tidak menerima hasil yang berbeda dari harapan. Kesembuhan dari
dari sakit setelah usaha maksimal berobat. Pekerjaan yang didapatkan setelah berdoa dan berusaha dari ketiga, ayat Al-Quran. Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 6. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Yang keempat, melatih kesabaran, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, meningkatkan keimanan dan tawakal, mengajarkan bahwa usaha tetap penting meskipun hasilnya ditahan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan, Mbak Isyana. Ayo ditulis dulu. Ayo ditulis. Tadi menurut contoh yang disebutkan, pilihlah mana yang termasuk takdir mualaf dan Mubram. Jadi tadi kan kamu menyebutkan 3 contoh ya. Itu kamu pilih mana yang takdir mualaf dan mana yang takdir mubram. Kalau sudah dijawab pertanyaannya. Ya, ayo berdiri dijawab pertanyaannya. Bagaimana? Dari sana? Benar ya? Jadi contohnya tadi yang disebutkan adalah takdir mu'alaf. Takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiar, doa, dan usaha. Tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa. Tugasnya dikumpulkan ke berita. Pemerintah akan meluruskan pemahaman kalian. Jadi apa? Qadha itu ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Kalau qadar itu ketetapan Allah yang terjadi di dunia. Kalau takdir mu'alaf bisa diubah dengan doa, ikhtiar, dan berusaha. Kalau takdir mubram tidak bisa dirubah. Contohnya tentang kematian. Terus sekarang hikmahnya apa? Kita belajar qadar dan qadar, melatih diri kita, hati kita untuk senantiasa menerima apapun pemberian dari Allah. Kita harus yakin apapun yang ditakdirkan Allah untuk kita itu yang pasti yang terbaik, ya. Ada yang ditanyakan tidak terkait materi hari ini? Semuanya sudah paham? Sekarang dikeluarkan bukunya, kita post test quiz. Ayo dikerjakan. Kerjakan yang kerjakan yang satu di atas hatinya. Sudah selesai? Sudah? Kepala 90-an? Ada? Ya, kalau sini ya. Oke, banyak tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luar biasa buat kalian ya. Kita akan merefleksi. Semua lihat depan ya. Apa yang kamu pelajari dari materi indahnya ketetapan Allah dan bagaimana hal itu dapat membantumu dalam menghadapi tantangan atau kesulitan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kamu pelajari tadi? Intinya kita hidup itu ada yang mengatur, ya kan? Ada yang mengatur kita. Tetapi Allah memberikan kelonggaran kepada kita. Selama kita mau berusaha, mau berdoa, maka takdir mu'alaf bisa kita tuh. Misalnya apa? Kamu hari ini sakit, dibayarnya apa diobati? Nah, diobatkan agar sembuh. Nah, itu termasuk takdir mu'alaf. Nah, bagaimana hal itu dapat membantumu menghadapi tantangan kesulitan sehari-hari. Jadi apa? Kalau mungkin takdir itu tidak menyenangkan di hati, harus yakin itu yang terbaik untuk kita. Melatih hati kita untuk sabar dan ikhlas. Apa akibatnya jika seseorang tidak bisa menerima ketetapan Allah dalam hidupnya? Akibatnya apa? Mudah putus asa.
hati kita terasa sakit, ya kan? Kesimpulan, manusia wajib berusaha, tetapi hasil akhirnya adalah ketetapan Allah yang harus diterima dengan ikhlas. Tidak lanjut, ini tugas kalian. Ayo, perhatikan. Di rumah kamu punya tugas, Mbak Lita, perhatikan. Siswa atau kalian membuat cerita pendek tentang pengalaman pribadi yang berkaitan dengan kodok dan kodok. Saya yakin pengalaman setiap anak tidak sama, ya kan? Jadi ceritanya tidak mungkin sama. Kelompok satu ya, menulis cerita dengan bantuan panduan poin, ya. Kelompok 2 menulis cerita dengan tambahan analisis sederhana. Kamu analisis. Oh, cerita saya ini termasuk dalam waktu apa? Cerita saya ini menurut saya sikapi bagaimana? Ya. Kelompok 3 menulis cerita lengkap dengan refleksi mendalam. Bisa ya mengerjakannya? Bisa? Ada yang ditanyakan masalah tugasnya? Jadilah pribadi muslim yang selalu ikhlas menerima skenario dari Allah. Yakinlah skenario Allah yang terbaik. Terkadang kita menginginkan sesuatu, tapi pada saat itu tidak bisa kita capai. Tetapi suatu hari tanpa kita duga, tanpa kita angan-angan, sesuatu itu bisa menjadi milik kita, ya kan? Pernah tuh seperti itu. Nah, misalnya kamu nanti kita pas sudah besar bekerja, melamar di sana, di sini tidak diterima. Ketika kamu sudah pasrah, ada tawaran pekerjaan dari perusahaan lain yang lebih menjanjikan. Yakinlah takdir Allah yang terbaik. Untuk membuat semangat kalian, kita punya speaking. Harus dengan semangat karena ini sebuah yel. Kodok dan kodok, berusaha maksimal, tak boleh tinggal. Hasilnya bagaimana? Apakah jawabannya? Siapa yang bahagia? Orang sabar yang bersyukur pasti luar biasa. Oke, teman-teman. Kita mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah berpartisipasi dengan baik, memiliki semangat yang luar biasa, dan memperhatikan pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Pesannya Bu Rita, ya. Di rumah seperti biasa, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Al-Quran yang dibuka dibaca. Setiap selesai sholat, rakaitan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, syukur-syukur kalau 1 lembar dibaca Al-Qurannya ya. Yang belum bisa harus lebih rajin belajar ya. Kurang lebihnya itu pelajaran kita hari ini. Kalau mungkin ada beberapa yang kita yang berkenan, berikan maaf. Di rumah belajar lagi akan lebih. Kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.